Duka mendalam memayungi keluarga besar SMK Lingga Kencana Depok. Ya, kegembiraan yang sempat mereka rasakan karena lulus dari sekolah seketika justru berubah menjadi duka yang pedih. Bagaimana tidak, tragedi memilukan justru menimpa mereka selepas merayakan perpisahan di Bandung, Jawa Barat. Bus pariwisata yang mereka tumpangi bersama guru pendamping mengalami kecelakaan maut di turunan Ciater, Subang, Sabtu malam kemarin. Diketahui, kronologi kejadian tersebut karena masalah mesin dan juga rem blong, sehingga menabrak sebuah mobil yang berlawanan arah sebelum terguling di lokasi kejadian, di depan pintu masuk pemandian air panas Sariater. Tercatat 11 orang meninggal dunia yang terdiri dari 1 guru, 9 siswa, dan 1 warga setempat. Dalam video yang beredar usai terjadi kecelakaan maut itu, terlihat bus dalam kondisi terguling, sementara para korban tampak bergeletakan di jalan dan ada pula yang terjepit badan bus. Lalu, seperti apa tangis dan firasat ibunda salah satu korban kecelakaan SMK Depok? Dan benarkah Pemkot Depok pun juga berupaya untuk menggratiskan semua biaya pengobatan dan pemakaman korban kecelakaan bus maut di Subang? Sementara dari ajang Silet Awards 2024, bagaimana persiapan akhir untuk menuju panggung puncak Silet Awards 2024 yang akan segera hadir pada petang ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Koper masukin. Kecelakaan maut yang menimpa rombongan siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok yang merenggut nyawa 11 orang terdiri dari 1 guru, 1 warga Subang, dan 9 siswa memantik duka mendalam dari keluarga para korban serta teman-teman satu sekolah mereka yang selamat. Isak tangis keluarga pun tidak terbendung saat jenazah akan dimakamkan di TPU Parung Bingung, Depok. Beberapa di antara orang tua korban bahkan nyaris pingsan saat jenazah buah hati tercinta mereka pun dimakamkan. Kecelakaan yang merenggut nyawa sang buah hati tak pelak membuat ibu dari Mahesha Putra teringat akan pertanda yang sempat ditinggalkan oleh almarhum. Dan siapa sangka jika hal itu pun menjadi isyarat dari buah hatinya jika dia akan pergi untuk selama-lamanya. Kasih jalan. Dua aja, ketumpuk-tumpuk. Betul ya? Tinggal 2 yang
Bus yang semalam kecelakaan. Coba lihat samping sebelah sananya. Kanan kiri ya. Dari darah. Pasien yang luka ringan di puskesmas ada 1, 2, 3, 4, 5. Situasi terkini belum. Yang luka ringan ini yang rencana rujuk ada 3 orang. Kemudian yang ditangani di sini sudah ada 13 orang yang di Palasari. Rencana pemberangkatan yang dirujuk 2 orang, 3 orang dengan yang patah tulang. Saya pertama tahu sih dari grup wali murid. Selebihnya saya udah hubungin anak saya, cuman nggak bisa. Semuanya teman-temannya saya udah hubungin, guru-gurunya sama nggak ada kabar, nggak ada yang bisa dihubungin. Saya langsung ke sekolah, tapi sama aja di situ juga nggak ada kabar apa-apa. Ya perpisahan sekalian wisuda. Wisudanya di Bandung, perpisahannya atau wisatanya di Tangkuban Perahu. Habis dari situ baru pulang. Pertama-tama sih enggak teh, mungkin emang ada biaya juga. Waktu itu juga pas rapat wali murid kurang banyak yang nggak setuju. Biasanya kan di deket-deket, ini malah di luar kota gitu katanya. Ya mungkin banyak yang nggak setuju. Saya juga pribadi ya sama seperti itu. Cuman ya namanya sama anak ya, dia pengen ikut dan perpisahan ya diizinin. Pertama-tama sih saya agak ragu ya, karena pas putra saya mau berangkat dia bolak-balik aja ke rumah gitu. Pas mau berangkat kata dia, kata saya bilang, kenapa ya kok bolak-balik mulu, kata saya gitu. Ada yang ketinggalan Bu gitu. Ternyata ada yang ketinggalan, ambil katanya. Ya udah akhirnya balik lagi. Terus dia balik lagi gitu. Mungkin firasat itu mungkin, tapi saya nggak ada firasat apa-apa. Pertama-tama udah gitu katanya pas mau berangkat mobilnya belakangnya bannya nyangkut. Mungkin karena itu jadi saya nggak tenang juga sih. Musikasi terakhir sore sekitar pukul 4:30 waktu dia habis wisata kan makan tuh. Habis makan saya bilang udah jalan pulang, kata saya. Terus dia bilang belum Bu gitu, belum, nih masih makan, habis makan baru kita pulang gitu. Udah selebihnya itu nggak ada lagi. Yang pertama pasti turut prihatin ya, karena yang aku dengarkan memang sebenarnya udah dari beberapa wali murid pun menitipkan anak-anak mereka untuk dijaga dengan baik dari proses perjalanannya sampai ke lokasi tempat mereka berwisata. Kaget, shock, ya tapi kan yang namanya ini bisa dibilang qadarullah ya.
tapi sebisa mungkin apa yang bisa kita prevent, apa yang bisa kita cegah harusnya kita cegah dengan baik sih. Kesehatan dari kendaraan itu penting banget. Kita yang bawa keluarga atau bawa pacar atau bawa teman aja, kita ngecek ban, ngecek rem dan lain sebagainya sebisa mungkin tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan. Yang bikin aku lebih sakit hati adalah ternyata yang tadi aku baca itu bus sebenarnya memang sudah nggak layak, ditambah lagi itu ternyata bukan bus double decker asli tapi itu adalah modifikasi. Itu yang aku baca, jadi aku makin sakit hati lagi. Jadi kalau aku pun yang bukan orang tua dari korban aja, baik yang yang kecelakaan ya, itu aku sakit hati, apalagi nggak ngebayangin kalau keluarganya sih. Kenangan akan sang putra tercinta terus terlintas di benak Ibunda Mahesha Putra. Ya, selain mengenang almarhum sebagai anak yang periang, Ibu Rosdiana juga hafal betul tabiat putra sulungnya yang sangat menyayangi keempat adik-adiknya. Bahkan sebelum berangkat, almarhum pun sempat berjanji kepada sang adik untuk membawakannya oleh-oleh. Tidak hanya itu saja, Ibu Rosdiana pun juga menyampaikan mimpi putranya yang ingin segera bekerja selepas lulus agar bisa mengambil alih tanggung jawab orang tua untuk membiayai kehidupan adik-adiknya. Dan berikut ini penuturan penuh lara dari Ibunda almarhum Mahesha Putra. Iya, dia sih di sini alhamdulillah ya teman-temannya banyak yang bukan dia gitu. Emang dia tuh orangnya pendiam tapi gimana gitu ya, periang juga sih, penyayang sama adik-adiknya juga, sama ibunya juga. Begitu dia emang katanya habis lulus mau kerja, kuliah gitu, nyenangin keluarga buat ibu sama adik-adiknya. Enggak sih, dia cuma mau pergi, dia bawa uang saku ya sedikit, kata saya gini, udah nggak usah, ini bawa segini doang, ibu punya segini. Terus kata dia, cukup nggak ya bu, kata dia gitu, cukupin aja buat kamu aja itu jajan di sana, kata saya. Terus dia bilang, enggak bu, kan pengen beliin baju si kembar, si Depa-Depi, kata dia gitu. Terus saya bilang, nggak usah, kata saya gitu. Dia tapi tetap, ntar beliin dah, kan nggak ini, kalau ngeliat itu resep, kata dia gitu. Emang kalau dia pergi emang kayak gitu pak, ya pasti beli buat adiknya kayak gitu. Waktu itu yang sebelum saya punya anak kembar emang ada nih adiknya yang kecil dibeliin sama dia, pulang dari Jogja pasti itu dibeli sama dia. Cuman yang saya seingat saya dia ngomongnya, nanti bu kalau udah kerja tenang aja katanya, ntar ibu sama adik-adik katanya ntar ainin gitu semuanya, diamin sama dia gitu. Itu doang yang dia selalu ungkapin gitu. Mama Esa sendiri anak pertama, adiknya 4. Saya turut berduka atas peristiwa yang terjadi, kecelakaan bis yang menewaskan sampai belasan korban, bis karya wisata yang membawa anak-anak SMK di Ciater. Ini sangat disayangkan sekali. Keadaan bis yang umurnya sudah sangat tua serta uji kirnya pun sudah expired, ini perlu diperhatikan karena kita jangan hanya menyewa bis yang murah saja, tapi juga harus dilihat bisnya apakah masih layak atau tidak. Usia yang sudah 18 tahun menurut saya sudah cukup tua bisnya, apalagi banyak pengeroposan mungkin di bodi bis itu sendiri sehingga terjadi kecelakaan. Ketika kecelakaan bentuknya mudah sekali berubah, gampang penyok, dan itu bisa membuat orang yang di dalamnya menjadi terhimpit. Begitu pula tentang pemeriksaan keseluruhan kesehatan mobil itu sendiri terkait dari remnya dan lain-lain. Jadi kedepannya ini menjadi perhatian kita bersama bahwa jangan sampai terulang lagi. Tentu ini menjadi hal yang sangat berat bagi orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya, yang sebenarnya ini adalah salah satu selebrasi atau perayaan kelulusan, malahan terjadi hal seperti ini. Ini sangat-sangat berat dan tidak ada kata lain selain kita berlindung kepada Allah untuk diberikan ketabahan. Ini merupakan satu takdir ilahi yang harus kita hadapi.
mudah bagi saya mengucapkan, tapi tentu akan sangat berat untuk dialami oleh para orang tua korban. Tapi kembali lagi saya hanya bisa mendoakan semoga Allah berikan ketabahan dan kekuatan di hati para orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Kabar kecelakaan maut yang menimpa rombongan siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok pada Sabtu malam juga menyentak Robi, paman dari Robiyatul Adawiyah. Robi pun lantas bergegas meluncur ke lokasi kejadian lantaran mendapat kabar jika keponakannya menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut bis Putra Fajar berplat nomor AD 7524DG yang dikemudikan oleh Sadira. Setibanya di lokasi kecelakaan, Robi yang berpayung duka mendalam hanya bisa menahan emosinya sekuat tenaga melihat kondisi bus yang sudah beroperasi sejak tahun 2006 silam itu terbalik dan porak-poranda. Sementara para korban bergeletakan di badan jalan. Lantas benarkah sebelum keberangkatannya, kedua orang tua Robiyatul Adawiyah sudah sempat melarang buah hatinya untuk ikut acara perpisahan tersebut? Versinya mobilnya aja ya kayaknya udah agak tua gitu ya, kalau kita lihat di sana semalam gitu. Saya kan semalam dari sana, dari pas kecelakaan langsung menuju ke Subang, melihat lokasi kejadian, terus ke rumah sakit juga gitu. Lihat korban-korban yang luka berat, luka ringan, terus ke kamar jenazah juga gitu. Disebabkan oleh remblong itu kan? Iya Pak, tapi kamar kita mobilnya udah agak tua ya, kurang perawatan gitu lah gitu. Ya dia sih senang-senang aja, ceria gitu, mau berangkat gitu. Mau ke Subang kan, ke Ciater itu, senang-senang aja. Nggak ada tanda-tanda sih gitu. Komunikasi ke adik saya gitu. Ada itu mengharukan Bu. Jadi banyak korban yang ya lukanya benar-benar nggak enak lah buat dilihat ya. Yang ini pokoknya banyak lah gitu. Banyak yang nangis, yang jerit juga. Enggak ada firasat. Belum. Kita belum nanya, kita cuma fokus sama semalam mau ambil jenazah aja dari sana gitu. Nanti kan kita ada yang urus gitu kan biasanya dari pihak itu kan. Yang mungkin datang juga ke tempat kita gitu. Ini kan bencananya banyak gitu kan. Korbannya banyak. Nggak tahu, mungkin jangan sampai nambah lagi gitu. Karena semalam juga banyak ini kan udah namanya ada yang ringan, ada yang berat gitu. Ya, saya turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini satu kejadian yang sangat menyedihkan, sangat membuat terpukul banyak pihak, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Terkait doa, saya di Kicana mengucapkan ikut turut berduka cita. Insya Allah pada dasarnya mereka yang menjadi korban meninggal dalam keadaan syahid, insya Allah akan mendapatkan surga di sana, walaupun memang tidak akan menghilangkan kesedihan yang ada. Jadi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan, dan yakinlah bahwa mereka berada di surga dan insya Allah syahid. Saya di Kicana turut berduka cita. Selain korban tewas, terdapat pula korban selamat dari kecelakaan maut tersebut. Ya, salah satu korban yang selamat adalah Nadia. Rasa syukur tidak terhingga pun dipanjatkan Yayu, ibunda Nadia, akan adanya campur tangan Sang Kuasa atas keselamatan putrinya. Meski begitu, Yayu pun tetap tidak kuasa menahan air matanya mengingat teman-teman satu sekolah putrinya harus meregang nyawa. Lantas benarkah Nadia pun juga masih mengalami trauma karena kecelakaan yang dialaminya? Saya dari grup
dari grup sekolahan ada info. Jadi ya udah saya langsung panik. Saya langsung menuju ke TKP, ke RSUD Subang, nemuin anak saya. Alhamdulillah anak saya cuma luka-luka sama sindi memar. Alhamdulillah bisa bawa pulang. Sudah jenguk anak? Udah, saya langsung ke RSUD sono Subang. Malam itu juga saya langsung ke sono. Dari rumah jam 8:30, perjalanan 3 jam. Saya langsung menuju ke sono, pulang. Belum sempat cerita pas di sana. Waktu di rumah, ya saya nggak berani banyak nanya, takutnya anak saya trauma. Terus ya gimana sih Mas, lihat teman-temannya pada begitu. Saya bersyukur banget, alhamdulillah anak saya cuma luka-luka ringan, bisa saya obati. Saya ngeliat teman-temannya, saya nggak kebayang, saya masih trauma berat saya. Alhamdulillah berkat doa-doa semua teman-teman saya, anak saya selamat. Alhamdulillah. Saya nggak kuat sebenarnya. Cuman ngilangin traumanya itu yang saya pikirkan anak saya. Sadar, alhamdulillah dia Mbak. Pas kejadian habiskan balik, anak saya sadar, HP anak saya selamat. Dia pegang begini, mungkin yang lain dipegang kali ya, jadi HP semua mental. Anak saya alhamdulillah bisa menghubungi teman-temannya. Dia selamat di sini, HP-nya di tas. Akhirnya dia bisa menghubungi teman-temannya, alhamdulillah bisa. Ya udah itu. Sebenarnya saya sangat kecewa ya. Itu kan udah tahu, anak saya cerita pas di rumah, Ma. Pokoknya sebenarnya dia udah berusaha, katanya tiap istirahat dia katanya dibetulin, katanya udah 2 kali istirahat, yang lain mah udah pada jalan, ini yang bis ini emang ketinggalan terus katanya. Ya cuman kan kita nggak tahu juga ya, itu udah ini takdir lah ya, istilah kasarnya gitu kan. Saya nggak kuat. Berarti sebelum kecelakaan maut itu udah 2 kali trouble bisnya ya Bu? Iya, pokoknya tiap istirahat dia udah dicek, katanya, kata anak saya, tiap istirahat udah mogok dicek, udah dicek katanya Mas, gitunya. Ya semoga di kedua orang tuanya pada diberi kesabaran, ketabahan. Saya mau nginin anak saya biar rasa traumanya itu gimana sih, ya Allah gitu. Sayanya juga nggak kebayang Mas, nggak ngebayangin wali murid yang anaknya nggak ada gitu loh. Saya bingung, ya Allah seandainya itu saya gimana gitu kan, ya Allah. Aku bilang astagfirullahaladzim, alhamdulillah anak saya diberi keselamatan dengan keadaan mobil begitu gitu loh Mas. Menepi dari tangis dan juga firasat ibunda salah satu korban kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok. Lantas benarkah Pemkot Depok pun juga berupaya untuk menggratiskan semua biaya pengobatan dan juga pemakaman korban kecelakaan bus maut di Subang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Malam penganugerahan paling tersilat bersama artis-artis terfavorit. Saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024 live di RCTI. Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Kecelakaan maut yang merenggut nyawa 11 orang dari rombongan siswa-siswi SMK Lingga Kencana membuat warga dan pemerintah kota Depok pun berkalung duka. Sebagai bentuk perhatian serta rasa tanggung jawab sebagai pamong bagi masyarakat, khususnya para korban dari kecelakaan maut tersebut, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono pun menegaskan,
Semua korban dari bus maut pariwisata Putra Fajar tersebut akan mendapatkan bantuan sepenuhnya dari pemerintah Kota Depok, baik bagi korban yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka. Selain biaya perawatan, Imam Budi pun juga berjanji akan membebaskan biaya pemakaman bagi korban meninggal. Sementara soal pengusutan kecelakaan maut ini pun, ia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada instansi yang berwenang, baik kepolisian maupun Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, mewakili Pak Wali Kota Depok, Bapak Kiai Muhammad Idris, hadir di dalam pemakaman anak-anak kami, anak-anak SMK Lingga Kencana. Tadi dari mulai menerima mereka di pintu tol bersama Kapolres, dan saya ikut menyolatkan 3 anak yang meninggal, yaitu Intan, Mahesa Putra, dan Dimas. Insya Allah kami pemerintah siap terus melayani warga kami yang sedang mengalami musibah. Ya, ada beberapa yang mungkin masih di sana, ada yang memang sudah kami angkut untuk dibawa ke rumah sakit di Kota Depok, di RSUI, di Rumah Sakit Brimob, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Ya, nanti kami akan kerjasama dengan pihak kepolisian pastinya ya, dalam mengusut permasalahan ini dengan pihak penyelenggara travel bus tersebut ya, pelayanan tersebut, pariwisata tersebut. Semuanya pemakaman diberikan secara gratis. Untuk yang luka-luka ada berapa orang? Luka-luka yang dilaporkan ada 32, tapi ini ada 1 guru juga yang meninggal dunia, dimakamkan di sini. 32 kemarin sempat dirawat di puskesmas terdekat, dan kami sudah ambil alih ke rumah sakit yang ada di Kota Depok. Jadi tinggal di kendaraan itu sendiri, Pak? Itu memang sebuah kewajiban ya, dan mekanisme yang harus ditempuh baik sebelum kejadian maupun sudah kejadian, apalagi kita harus lebih ketat mengecek terhadap kelayakan sebuah kendaraan untuk mengangkut penumpang. Keprihatinan dan juga empati atas kecelakaan maut yang menimpa rombongan siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok juga datang dari Sukimin, tokoh masyarakat daerah Parung Bingung Depok. Ya, Sukimin pun ikut turun langsung mengawal pemakaman para korban di wilayahnya. Tidak hanya itu, Sukimin pun juga menuturkan jika sebagian dari keluarga para korban ternyata masih bersaudara satu sama lain. Saat ini kami berada di Sohibul Musibah, terdiri dari 3 jenazah, yaitu Intan Rahmawati, Dimas Aditya, dan Mahesa Putra. Kronologi pemakaman sudah dilakukan setelah habis zuhur, karena kami masih satu saudara semua, mungkin kaitannya sepupu semua. Jadi disolatkan dari satu tempat di musola, yaitu musola Al-Kausar. Juga rencana nanti malam akan diadakan tahlil selama 1 minggu. Kebiasaan warga sini tahlil 1 minggu, dan juga dikumpulkan menjadi tahlil satu tempat, karena tempatnya berdekatan dengan satu sama lain. Tadi sudah musyawarah dengan para keluarga, jadi sudah sepakat nanti direncanakan habis maghrib. Saya mendengar informasi dari pihak dari Subang itu jam 7, kejadiannya sebenarnya jam 18.45. Nah, cuma saya mendengar di jam 7, setelah itu saya informasikan kepada seluruh warga yang ada di sini. Bis tersebut, saya cari informasi lanjut, bis tersebut ada 3 bis. Ada 3 bis, informasi simpang siur. Ada bis nomor 3, ada bis nomor 1. Begitu saya cek ke teman dari Barreskrim Polres, itu ternyata bis nomor 1. Yang bis nomor 1 terdiri dari warga kami, Parung Bingung, Rawadino, dan Gang Duren. Sedangkan informasi yang kami terima awal adalah bis nomor 3 yang terdiri dari keluarga Sawangan. Masih sepupu. Masih sepupu ya? Masih sepupu. Masih sepupu semua. Jadi kalau Mahesa ini dari sini Mamang, kalau dari Solo udah ponakan. Kalau yang dari si Dimas sama si itu tuh Intan itu ponakan, kakak beradik. Jadi satu bapak ini, satu kakek. Jadi dia kakak beradik. Jadi ini kakaknya, ini adiknya, anak-anaknya mereka. Memang meninggal dalam perjuangan ya, dalam pendidikan. Mudah-mudahan bisa. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan?
Oke, siap. Pak Tukimin saya. Dari langkah Pemkot Depok yang menggratiskan semua biaya pengobatan dan pemakaman korban kecelakaan bus maut di Subang. Lantas, seperti apa menuju panggung Puncak Silat Awards 2024 yang akan segera hadir pada petang ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Ali Kahel. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Bang Ali. Panggung Puncak Silat Awards 2024 hanya tinggal hitungan jam. Ya, Silat Awards 2024 yang bertabur bintang serta digarap dengan tata panggung dan juga tata lampu yang spektakuler akan dihelat pada sore ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di layar kaca RCTI. Sederet bintang papan atas tanah air seperti Ruben Onsu, Ria Ricis, pasangan Lestar, Maya Estianti, Laura Moana, dan sederet bintang lainnya dipastikan akan hadir untuk mewarnai panggung. Untuk itu pemirsa, jangan lupa saksikan panggung puncak ajang penghargaan bergengsi bagi para insan selebriti papan atas tanah air Silat Awards 2024 pada petang ini. Mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Hai, aku Anwar. Buat pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa ya saksikan Silat Award 2024 hari ini jam 16.30 hanya di RCTI. Hai pemirsa Silat, jangan lupa saksikan Silat Award hari Senin jam 3:30 hanya di RCTI. Banyak banget pengisi acaranya yang seru-seru, yang pasti semuanya siap untuk menyilet Anda semua. Jangan lupa saksikan. Hai pemirsa Silat, jangan lupa saksikan Silat Award tanggal 13 jam 4:30 hanya di RCTI. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Silat Award 2024 hanya di RCTI. Yang pastinya heboh dan spektakuler. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Halo pemirsa Silat, jangan lupa untuk saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024, pastinya seru, heboh, dan juga sangat spektakuler. Jangan lupa saksikan juga Malam Puncak Silat Awards 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Malam penganugerahan paling tersilat bersama artis-artis terfavorit.
Saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024 live di RCTI.